Dua alasan timnas Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2030. Mimpi timnas Indonesia tampil di Piala Dunia 2030, skuad Garuda untuk menembus putaran final dinilai semakin terbuka berkat dua faktor penting yang kini mulai menguntungkan Indonesia. Pandit sepak bola nasional Justinus Laksana, atau yang lebih dikenal sebagai Coach Justin, menilai hadirnya John Hertman sebagai pelatih timnas Indonesia menjadi modal besar untuk membawa Garuda naik level di kancah Asia. Menurut Coach Justin, Hertman merupakan pelatih berpengalaman yang memiliki kemampuan membangun tim menjadi lebih kompetitif. Ini semakin realistis di bawah komando pelatih John Hertman. Kehadiran pelatih dengan pengalaman seperti dia bisa meningkatkan level kompetitif pemain Indonesia untuk bersaing dengan negara-negara kuat di Asia, ujar Coach Justin. Ia melihat perubahan mulai tampak sejak Hertman mengambil alih kursi pelatih timnas Indonesia, bukan hanya dari sisi hasil pertandingan, tetapi juga karakter bermain yang dinilai semakin matang. Saya melihat, dengan pelatih John Hertman, kita bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, lanjutnya. Selain faktor pelatih, Coach Justin juga menyoroti kabar yang sedang ramai dibahas di FIFA, yakni kemungkinan Piala Dunia 2030 diikuti 64 negara. Jika rencana tersebut benar-benar disetujui, peluang negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, untuk lolos ke putaran final akan semakin besar. Presiden FIFA Gianni Infantino sebelumnya memang mengakui bahwa Badan Sepak Bola Dunia itu sedang mengkaji usulan memperluas jumlah peserta sebagai bagian dari perayaan 100 tahun Piala Dunia. Format baru itu diyakini akan membuka lebih banyak slot bagi negara-negara di luar kekuatan tradisional sepak bola dunia. Meski begitu, Coach Justin mengingatkan bahwa tambahan kuota bukan berarti Indonesia bisa bersantai. Menurutnya, timnas Indonesia tetap wajib tampil maksimal sepanjang babak kualifikasi agar bisa merebut tiket secara meyakinkan. Kalau memang jumlah peserta bertambah menjadi 64 tim, saya yakin peluang Indonesia akan semakin besar, katanya. Coach Justin menegaskan peluang besar itu harus dibarengi dengan peningkatan kualitas permainan. Ia berharap transformasi yang sedang dibangun John Hertman terus berkembang, sehingga timnas Indonesia mampu bersaing dengan tim-tim elit Asia saat memasuki fase kualifikasi. Dengan materi pemain yang semakin kompetitif dan dukungan penuh dari publik sepak bola nasional, Indonesia dinilai memiliki modal untuk menciptakan sejarah. Piala Dunia 2030 sendiri akan menjadi edisi yang sangat spesial karena menandai 100 tahun penyelenggaraan turnamen sepak bola terbesar di dunia. Spanyol, Portugal, dan Maroko telah ditetapkan sebagai tuan rumah utama, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay masing-masing akan menggelar satu pertandingan sebagai penghormatan atas sejarah Piala Dunia pertama yang berlangsung di Montevideo pada 1930. Di tengah momentum bersejarah tersebut, timnas Indonesia berharap bisa menjadi salah satu peserta dan untuk pertama kalinya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Jika racikan John Hertman terus menunjukkan perkembangan dan FIFA benar-benar menambah jumlah peserta menjadi 64 tim, mimpi Garuda menuju Piala Dunia 2030 bukan lagi sesuatu yang mustahil. Alasan pertama yang membuat Coach Justin optimistis adalah keberadaan John Hertman sebagai pelatih timnas Indonesia. Ia menilai pelatih asal Inggris tersebut memiliki kapasitas untuk membawa skuad Garuda bersaing dengan negara-negara kuat di Asia dalam perebutan tiket menuju Piala Dunia 2030. Saya melihat, dengan pelatih John Hertman, kita bisa bersaing dengan negara-negara Asia lainnya, ujar Justin saat ditemui di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat, Minggu waktu setempat. Alasan kedua adalah wacana FIFA yang tengah mempertimbangkan penambahan jumlah peserta Piala Dunia 2030 menjadi 64 tim. Menurut Coach Justin, apabila format tersebut benar-benar diterapkan, peluang Indonesia untuk lolos ke putaran final akan semakin terbuka. Kalau begitu, saya yakin, tegas Justin. Meski demikian, Coach Justin menegaskan peluang tersebut harus dibarengi dengan penampilan maksimal timnas Indonesia di babak kualifikasi Piala Dunia 2030. Ia berharap skuad Garuda mampu memanfaatkan kesempatan yang ada untuk bersaing memperebutkan tiket ke putaran final. Sebelumnya,
Presiden FIFA Gianni Infantino menyatakan bahwa FIFA sedang mempertimbangkan usulan agar Piala Dunia 2030 diikuti oleh 64 negara. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya memberikan kesempatan kepada lebih banyak negara untuk tampil di ajang sepak bola paling bergengsi di dunia. Piala Dunia 2030 dijadwalkan berlangsung di Portugal, Maroko, dan Spanyol sebagai tuan rumah utama. Namun, untuk memperingati 100 tahun penyelenggaraan Piala Dunia, FIFA juga akan menggelar masing-masing satu pertandingan di Uruguay, Paraguay, dan Argentina. Uruguay dipilih karena Montevideo menjadi lokasi penyelenggaraan Piala Dunia pertama pada 1930. Sementara Argentina mendapat kehormatan sebagai runner-up pada edisi perdana tersebut, sedangkan Paraguay dipilih karena menjadi lokasi kantor pusat Konfederasi Sepak Bola Amerika Selatan. Resmi, daftar 6 tim lolos Piala Dunia 2030. Ada Timnas Indonesia, mimpi Garuda menuju sejarah terbesar sepak bola nasional. Piala Dunia 2026 baru saja berakhir dengan Spanyol keluar sebagai juara dunia setelah menampilkan performa luar biasa sepanjang turnamen. Namun, hiruk-pikuk pesta sepak bola dunia belum benar-benar usai. Kini perhatian pecinta sepak bola internasional mulai mengarah kepada ajang yang jauh lebih spesial, yakni Piala Dunia FIFA 2030. Turnamen edisi 2030 dipastikan akan menjadi salah satu penyelenggaraan paling bersejarah sepanjang perjalanan sepak bola dunia. FIFA secara resmi telah menetapkan bahwa Piala Dunia 2030 akan digelar di 6 negara sekaligus, sebuah format yang belum pernah terjadi sebelumnya. Spanyol, Portugal, dan Maroko dipercaya menjadi tuan rumah utama, sementara Uruguay, Argentina, dan Paraguay mendapat kehormatan menjadi penyelenggara pertandingan pembuka dalam rangka memperingati 100 tahun sejak Piala Dunia pertama digelar pada 1930. Status sebagai tuan rumah membuat ke-6 negara tersebut otomatis mengamankan tiket menuju putaran final. Mereka adalah Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Namun, bagi masyarakat Indonesia, perhatian bukan hanya tertuju pada 6 negara tersebut. Harapan besar kini mengarah kepada perjuangan Timnas Indonesia yang diyakini memiliki peluang untuk mencetak sejarah dengan tampil di Piala Dunia 2030 melalui jalur kualifikasi. Indonesia menatap mimpi besar dalam beberapa tahun terakhir. Perkembangan sepak bola Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan. Pembinaan usia muda semakin terarah, kompetisi mulai mengalami pembenahan, dan kualitas skuad Garuda meningkat berkat kombinasi pemain lokal serta diaspora yang bermain di Eropa. Keberhasilan Indonesia menembus putaran ketiga hingga babak lanjutan kualifikasi zona Asia dalam beberapa edisi terakhir menjadi bukti bahwa kekuatan Garuda kini tidak bisa lagi dipandang sebelah mata. Optimisme semakin besar karena banyak pemain muda Indonesia masih berada pada usia emas ketika Piala Dunia 2030 digelar nanti. Mereka diprediksi akan memasuki puncak performa sehingga menjadi modal penting untuk bersaing melawan raksasa-raksasa Asia. Generasi emas Garuda Publik Sepak Bola Nasional percaya Indonesia sedang memiliki salah satu generasi terbaik sepanjang sejarah. Pemain-pemain yang saat ini menjadi tulang punggung timnas diperkirakan akan mencapai usia matang pada 2030. Selain itu, gelombang pemain muda dari Elite Pro Academy dan berbagai akademi luar negeri terus bermunculan. Jika proses pembinaan berjalan konsisten, Indonesia berpotensi memiliki kedalaman skuad yang jauh lebih baik dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Peluang lolos semakin terbuka. Format Piala Dunia yang kini melibatkan 48 negara memberikan keuntungan besar bagi negara-negara Asia. Kuota Asia bertambah sehingga peluang lolos menuju putaran final semakin besar dibanding era sebelumnya. Meski demikian, persaingan tetap sangat berat. Indonesia harus menghadapi negara-negara kuat seperti Jepang, Korea Selatan, Iran, Australia, Arab Saudi, Uzbekistan, Irak, Qatar, Uni Emirat Arab, hingga Oman. Karena itu, konsistensi menjadi kunci utama jika Garuda ingin benar-benar mengamankan satu tiket menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Dukungan supporter jadi senjata tambahan. Salah satu kekuatan terbesar Timnas Indonesia adalah dukungan luar biasa dari para supporter. Setiap pertandingan kandang selalu dipenuhi puluhan ribu pendukung yang menciptakan atmosfer luar biasa. Bahkan, dukungan supporter Indonesia sering mendapat pujian dari media internasional. Atmosfer tersebut diharapkan mampu menjadi energi tambahan bagi skuad Garuda dalam menjalani laga-laga penting kualifikasi Piala Dunia. Infrastruktur terus berkembang. Indonesia juga mengalami kemajuan dalam pembangunan infrastruktur sepak bola. Sejumlah stadion berstandar internasional telah direnovasi sesuai standar FIFA. Fasilitas latihan pun terus diperbaiki sehingga mendukung perkembangan para pemain muda.
Dengan infrastruktur yang semakin baik, pembinaan pemain diharapkan semakin maksimal. Tantangan yang harus dihadapi meski optimisme terus meningkat, Indonesia tetap memiliki sejumlah pekerjaan rumah. Konsistensi kompetisi domestik harus terus dijaga, pembinaan usia muda perlu berjalan berkesinambungan. Selain itu, kualitas pelatih di berbagai level juga harus terus ditingkatkan agar mampu menghasilkan pemain-pemain berkualitas internasional. Jika seluruh aspek tersebut mampu dijaga, peluang Indonesia untuk bersaing di level dunia akan semakin besar. Stadion-stadion ikonik Piala Dunia 2030 Piala Dunia 2030 nantinya akan menggunakan sejumlah stadion legendaris seperti Santiago Bernabéu di Madrid, Camp Nou di Barcelona, Metropolitano Stadium, Estadio da Luz di Lisbon, Estadio do Dragão di Porto, Hassan II Stadium di Casablanca, Estadio Monumental di Buenos Aires, hingga Estadio Centenario di Montevideo. Stadion-stadion tersebut akan menjadi saksi lahirnya sejarah baru sepak bola dunia dalam perayaan 1 abad Piala Dunia. Mampukah Indonesia mengukir sejarah? Harapan masyarakat Indonesia tentu sangat besar. Setelah bertahun-tahun hanya menjadi penonton pesta sepak bola dunia, kini mimpi melihat Garuda tampil di Piala Dunia terasa lebih realistis dibanding sebelumnya. Namun perlu ditegaskan bahwa hingga saat ini timnas Indonesia belum resmi lolos ke Piala Dunia 2030. Yang sudah dipastikan lolos hanyalah 6 negara tuan rumah, yaitu Spanyol, Portugal, Maroko, Uruguay, Argentina, dan Paraguay. Indonesia masih harus berjuang melalui babak kualifikasi zona Asia. Meski demikian, dengan perkembangan yang terus ditunjukkan dalam beberapa tahun terakhir, peluang Garuda untuk mencetak sejarah tetap terbuka apabila mampu menjaga performa, melakukan generasi pemain secara konsisten, dan meraih hasil maksimal sepanjang kualifikasi. Piala Dunia 2030 bukan sekadar turnamen biasa. Bagi Indonesia, ajang ini menjadi simbol mimpi besar seluruh pencinta sepak bola nasional. Bila Garuda berhasil mengamankan tiket menuju putaran final, itu akan menjadi salah satu pencapaian terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dan menjadi kebanggaan bagi jutaan masyarakat yang selama ini setia memberikan dukungan.